Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, jangan lupa untuk ngopi. Berpura-pura bingung, bab 6161 sampai bab 6165. Pesawat dari tiga tetua berbalik, dan Ye Chen langsung merasakan pergantian situasi di dalam hatinya. Di depan Po King Hui, meskipun dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia mampu menang beberapa kali melawan Po King Hui. Sekarang, dinasti Qing tidak hanya kehilangan satu garnisun tentara yang tewas, tetapi juga kehilangan 3 earl. Yang lebih penting lagi, rencana kota kosong ini sudah mulai membuat Wu Feiyan melempar tikus. Ye Chen telah berspekulasi tentang hati Wu Feiyan. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, dia bisa merasakan beberapa karakteristik wanita ini, yang satu pada dasarnya mencurigakan, dan yang lainnya sangat berhati-hati. Jika bukan karena sifatnya yang mencurigakan, sama sekali tidak mungkin menggunakan nepotisme inti dari seluruh Po King Hui ada di tangan keluarga Wu. Jika Anda tidak terlalu berhati-hati, Anda tidak akan pernah bisa menyembunyikan identitas Anda sepanjang waktu, karena takut orang luar akan mengenal Anda. Oleh karena itu, semakin Anda memiliki kepribadian seperti itu, semakin sedikit Anda berani berjudi. Justru karena inilah Ye Chen menyimpulkan bahwa begitu potret Meng Changsheng keluar, dia tidak akan berani datang ke Jinling lagi. Ye Chen menghela nafas lega, dan berencana menelepon Lin Waner untuk menyampaikan kabar baik, agar dia merasa lebih nyaman. Tanpa diduga, begitu dia mengangkat telepon di sisinya, panggilan Lin Waner tiba lebih dulu. Ye Chen menjawab telepon, dan mendengar Lin Waner berkata di ujung telepon, "Tuan muda, saya baru tahu ada Boeing 777 yang lepas landas dari Buenos Aires, dan tiba-tiba berbalik ketiganya orang tua seharusnya ada di pesawat itu. Apakah kamu di pesawat?" Ye Chen bertanya dengan heran, "Apakah kamu juga memperhatikan pesawat itu?" Lin Waner berkata, "Tuan muda, keluarga saya telah memperhatikan situasi penerbangan di Amerika Selatan. Setelah melihatnya, saya langsung menelepon Anda. Namun, tampaknya panggilan telepon dari keluarga saya ini agak berlebihan. Anda sudah memperhatikannya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu tidak berlebihan. Karena kita berdua telah memperhatikan pesawat yang sama, itu membuktikan bahwa tebakan kita tidak mungkin salah." Ketiga tetua itu pasti dipanggil kembali oleh Wu Feiyan. Lin Waner terkikik, dan berkata, "Tuan, Anda benar-benar memiliki rencana yang bagus. Setelah menyanyikan strategi kota kosong, itu tidak hanya menyelesaikan kebutuhan mendesak yang mendesak, tetapi juga membuat Wu Feiyan menggunakan mouse untuk menghindarinya, dibandingkan dengan perahu jerami Zhuge Liang meminjam panah saat itu, tidak jauh lebih buruk." Wajah tua Ye Chen sedikit panas, dan dia berkata, "Nona Lin, jangan memuji saya lagi. Bagaimana saya berani dibandingkan dengan Tuan Zhuge?" Lin Waner berkata dengan sungguh-sungguh, "Di mata keluarga budak, Zhuge Liang tidak sebaik Tuan muda. Tidak peduli seberapa pintar dia, tidak mungkin dia memiliki kekuatan Tuan muda." Saat dia mengatakan itu, Lin Waner tidak terus memperluas masalah ini, tetapi bertanya kepada Ye Chen, "Saya tidak tahu apa rencana tuanmu selanjutnya?" Ye Chen berkata, "Saya tidak punya rencana untuk saat ini. Keluarga kakek saya masih di Jinling,
saya berencana untuk bertemu dengan mereka. Sudah waktunya untuk mengklarifikasi keluhan dan keluhan selama bertahun-tahun secara langsung. Lin Wanner setuju, Tuan Muda memang harus pergi menemui mereka. Dari tadi malam sampai sekarang, saya yakin mereka telah menunggu Anda untuk muncul lagi. Ye Chen melihat ke waktu, itu belum tengah hari, jadi dia berkata, pertempuran kemarin benar-benar melelahkan. Sekarang Wu Feiyan telah menarik ketiga tetua ke sarang Po King Hui. Akhirnya aku bisa bernapas lega untuk sementara. Saya akan beristirahat dengan baik di rumah pada sore hari dan pergi menemui keluarga kakek saya pada malam hari. Lin Wanner setuju. Tuan Muda telah mengalami terlalu banyak dari tadi malam hingga sekarang. Jadi Anda benar-benar harus beristirahat dengan baik. Saat dia berbicara, dia berkata dengan suara lembut, karena ini masalahnya, keluarga budak tidak akan mengganggu istirahat Tuan Muda. Setelah Tuan Muda menangani masalah ini, jika kamu masih ingin melihat keluarga budak, kamu dapat menghubungi keluarga budak kapan saja. Ye Chen berkata, saya akan pergi ke Camp Elises untuk bertemu kakek nenek saya dulu malam ini. Nanti, saya akan membawa pil dan mengunjungi Zijin Villa. Karena saya berjanji kepada ketiga pria tua itu hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama untuk kesempatan. Apalagi kakek-kakek yang kondisi fisiknya sudah sangat sulit untuk menunggu lebih lama lagi. Ketika Lin Wanner mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke Zijin Villa malam ini, dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Zijin Villa malam ini? Ye Chen berkata dengan tegas, tentu saja. Tetapi itu juga tergantung pada ketidaknyamanan Meslin dan ketiga pria tua itu. Jika tidak nyaman, itu bisa diubah. Nyaman? Nyaman, tentu saja nyaman, Lin Wanner berkata dengan penuh semangat. Jika kamu tidak mau repot, aku bisa menerbangkan helikopter ke pemandian air panas Camp Elises untuk menjemputmu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Nona Lin tidak perlu membuat keributan seperti itu. Saya akan menyetir ke sana sendirian di malam hari. Jika Nona Lin tidak ingin pelayan Zijin Villa melihatnya, biarkan mereka menghindarinya. Maju. Lin Wanner buru-buru berkata, Tuan, datang malam ini tidak sama dengan pergi pagi ini. Pelayan tidak harus menghindar terlebih dahulu, kecuali... Ye Chen tanpa sadar bertanya, kecuali apa? Lin Wanner berkata dengan malu-malu, kecuali Tuan Muda datang malam ini, saya tidak akan pergi. Ye Chen buru-buru berkata, bagaimana mungkin, Nona Lin? Jangan khawatir. Saya tidak akan bisa tinggal terlalu lama. Lalu biarkan ketiga pria tua itu menunggu di halaman Anda yang lain. Lin Wanner di ujung telepon, meskipun wajahnya sudah memerah, mulutnya tidak bisa menahan cemberut, dan dia tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Apakah Tuan Muda benar-benar bingung, atau dia berpura-pura menjadi bingung? Tuan Muda bisa mengubah Wu Feiyan. Tahukah Anda, alasan mengapa pria dan wanita tidak boleh saling berciuman? Di dinasti Ming dan Qing, seorang gadis dianggap kehilangan keperawanan. Terlihat di lengannya. Terlebih lagi, keluarga budak dilihat oleh Tuan Muda tadi malam, dan dia masih di sebelah Tuan Muda. Ketika saya lahir di keluarga budak, saya sangat dekat dengan seorang pria, tetapi saya tidak bisa jangan menikah dengan pria. Saya khawatir satu-satunya cara adalah menceburkan diri ke dalam sumur. Meskipun Lin Wanner telah hidup selama lebih dari 300 tahun,
di dalam tulangnya, dia masih Lin Waner yang sama ketika dia meminum pil Evergreen. Bahwa Lin Waner sangat percaya sejak dia masih kecil bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesucian dan seorang suami. Jadi ketika Ye Chen tiba-tiba muncul dari kolam mata air panas, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu adalah Ye Chen. Siapa yang tidak akan menikah dalam hidup ini? Pada saat ini, dia tidak bisa menahan desahan pada Ye Chen di dalam hatinya. Tuan muda, tidakkah kamu tahu bahwa dalam hal cinta, alasan, dan segalanya, satu-satunya cara bagi keluarga budak untuk menikahi tuan muda? Yu Qing, tuan muda menyelamatkan nyawa keluarga budak, dan keluarga budak benar-benar memiliki kesan yang baik terhadap tuan muda. Ini adalah pertama kalinya keluarga budak hidup selama lebih dari 300 tahun. Oleh karena itu, keluarga budak secara alami berharap untuk menikah dengan orang yang mereka cintai. Yuli, tuan muda telah melihat seluruh tubuh budak itu, dan bahkan memiliki hubungan kulit dengan budak itu. Jika kamu tidak menikahi budak itu, bagaimana kamu akan membiarkan budak itu berperilaku di masa depan? Jika anak laki-laki bersedia menikah dengan keluarga budak juga dapat sepenuhnya memahami hukum dan peraturan yang berlaku. Karena anak laki-laki sudah menikah dengan seorang istri, keluarga budak tidak mengharuskan anak laki-laki untuk menikah dengan mak comblang. Saya ayah dan anak laki-laki telah menikah dengan keluarga budak, sehingga keluarga budak bersedia tinggal bersama anak laki-laki sebagai selir selama sisa hidupnya. Jika anak laki-laki tidak mau menikah dengan keluarga budak, maka keluarga budak tidak akan menikah dalam hidup ini. Bersambung.